Selamat pagi, perkenalkan saya Mentan Cahya, DM Anestesi pada periode 15 sampai 28 Juni 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang preoperatif. Jadi biasanya H-1 atau beberapa hari sebelum operasi di polianestesi dilakukan evaluasi pra-anestesi atau preoperatif oleh dokter anestesi terhadap pasien yang akan direncanakan operasi secara selektif di kamar operasi. Jadi tujuan evaluasi pra-anestesi ini untuk membangun hubungan dokter pasien, mendokumentasi sistem organ terlibat dalam pembedahan, menilai status pasien secara umum, mencari kondisi yang akan berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, menentukan perioperatif, kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, memberi edukasi pasien tentang pembedahan anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca operasi. Jadi hal-hal ini dilakukan dengan harapan mengurangi biaya kamar, lama rawat inap, mengurangi risiko pembatalan operasi, dan meningkatkan kepuasan pasien. Jadi standar dasar pelayanan pre-anestesi ini review rekam medis yang tersedia, wawancara dan pemeriksaan berfokus pada pasien untuk mendiskusikan riwayat pengobatan, anestesi, operasi sebelumnya, dan terapi medis yang lain. Lalu memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen perioperatif. Lalu melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, memberikan terapi preoperatif yang sesuai, memastikan memperoleh persetujuan pasien untuk tindakan anestesi, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Jadi komponen pada preoperatif ini untuk memperoleh rapor yaitu hubungan dokter pasien yang baik, memperoleh riwayat preoperatif, yaitu riwayat sekarang atau penyakit lain, kebiasaan khusus, riwayat pengobatan, riwayat anestesi, bedah, kehamilan, persalinan, riwayat pada keluarga, review sistem organ, dan makan atau minum yang terakhir. Lalu ada pemeriksaan fisik, penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien preoperatif, dan premedikasi. Untuk membangun hubungan dokter pasien, pertama pasien berdiskusi mengenai kecemasan mengenai anestesi atau pembedahan, seperti takut atau memiliki trauma saat pembedahan, terbangun saat operasi. Lalu dokter anestesi juga menjelaskan metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan risiko tindakan dengan istilah yang awam. Riwayat sekarang untuk penyakit lain seperti yang ditentukan bisa menggunakan Secret 7 Basic 4, yaitu lokasi, onset, kuantitas, kualitas, faktor yang memperberat dan memperingan keluhan, serta analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Yang ditanyakan adalah apakah ada penderita pernah sakit serupa sebelumnya, bila dan kapan terjadinya, dan sudah berapa kali diberi obat apa saja, serta mencari penyakit yang relevan dengan keadaan sekarang. Lalu ditanyakan juga penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Lama perawatan, riwayat rawat inap, imunisasi, riwayat pengobatan, dan riwayat menstruasi pada wanita. Lalu juga penting untuk menanyakan riwayat menstruasi pada wanita karena kadang-kala pasien mens biasanya HB-nya turun, jadi untuk mengevaluasi jumlah perdarahan yang mungkin saja terjadi. Lalu juga beberapa obat dari anestesi tidak boleh diberikan pada kehamilan trimester 1 saat organogenesis karena akan mempengaruhi perkembangan organ pada janinnya. Lalu ditanyakan juga kebiasaan khusus seperti merokok, karena dapat bergantung pada efek kardiovaskular seperti penyakit vaskular perifer, penyakit koroner, dan cerebrovaskular. Karena nikotin dapat meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner. Lalu pada efek respirasi, karsinoma paru, PPOK, gangguan mukosilier seperti dahak kental, dan hiperaktif airway. Jadi ini berfungsi saat suction saat anestesi untuk intubasi dan ekstubasi. Lalu pentingnya stop merokok sebelum operasi selama 12 jam dapat mengurangi karboksi hemoglobin. Selama 2 hari dapat mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan memperbaiki fungsi silier. Selama 2 minggu sebelum operasi dapat mengurangi volume sputum dan selama 2 bulan mengurangi risiko bronkospasme dan sekresi bronkial. Lalu hubungannya dengan sistem respirasi, jika pasien dilakukan dengan cara operasi, pasien akan diintubasi menggunakan orotracheal tube atau endotracheal tube. Jadi kita memasukkan benda asing ke dalam saluran nafas pasien secara normal, tubuh akan mengkompensasi mengeluarkan mukus. Pada produksi mukus perokok akan sangat banyak dan akan menambah kewaspadaan dokter anestesi saat melakukan anestesi pada pasien ini. Lalu sekarang untuk kebiasaan konsumsi alkohol, kita memerlukan dosis yang besar untuk menidurkan pasien dengan kebiasaan konsumsi alkohol. Karena pada pasien yang biasa mengkonsumsi alkohol, dosis obat bius akan naik daripada dosis pasien yang tidak pernah minum alkohol. Artinya untuk menidurkan pasien dibutuhkan dosis obat yang lebih tinggi. Lalu riwayat pengobatan,
riwayat lain kita juga tanyakan apakah pasien ada pakai obat lain karena beberapa obat anestesi akan berinteraksi, misalnya dengan antidepresan. Itu yang paling sering berinteraksi. Jadi interaksi obat dengan obat anestesi, misal opioid dan antikolinerik, menurunkan motilitas gastrointestinal yang mendapat meningkatkan absorpsi obat yang diberikan per oral. Lalu ada obat trisiklik antidepresan menghambat reuptake neuroepinefrin, serotonin, dopamin di celah sinap. Jika diberikan dengan opioid, terutama meperidin, dapat meningkatkan analgesi dan risiko depresi nafas. Konsumsi obat herbal akan membanyakan faal hemostasis atau faktor pembekuan. Riwayat anestesi pemudahan kehamilan persalinan. Ini bertujuan untuk mengetahui riwayat masalah anestesi sebelumnya. Komponennya adalah operasi atau anestesi, entah itu jenderal, regional, lokal, kapan, di mana, komplikasi, analgetik pasca operasi seperti infus kontinu, epidural, oral, dan lain-lain. Lalu riwayat kehamilan, perlu ditanyakan menars, menopause, usia berapa, siklus terakhir kapan, volume, siklus reguler atau tidak, HPHT, dan riwayat persalinan normal atau sesar, pembiusan yang digunakan, serta riwayat abortus. Pada riwayat keluarga, perlu mendeteksi kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berikatan dengan anestesi. Lalu ditanyakan apakah ada gangguan pembekuan darah di keluarga, riwayat DM, hipertensi, apakah ada masalah jantung, porfiria, hipertemi maligna, hiperkolesterol, abnormalitas kolinesterase, miastenia gravis, dan seperti populasi khusus Jehovah Witness. Lalu, apakah hubungan Jehovah Witness dengan anestesi? Jadi, Jehovah Witness adalah komunitas yang tidak mau menerima transfusi darah. Jadi, apapun yang terjadi pada dirinya, dia tidak akan mau menerima transfusi darah. Jika sesuatu terjadi perdarahan, beri cairan infus saja pada pasien Jehovah Witness. Jadi, sekarang review sistem organnya ada bisa disebut dengan 6B. Jadi, yang B pertama, sistem saraf pusat atau brain. Lalu ada breath, respirasi, blood untuk kardiovaskular, bowel untuk gastrointestinal, bladder, urogenital, dan bone, muskuloskeletal. Jadi pada brain kita tentukan GCS kesedarannya secara kuantitatif. Lalu pada breath kita dengarkan suara nafasnya seperti apa, apakah ada suara nafas tambahan seperti ronti atau wheezing. Lalu pada blood kita dengarkan suara jantung seperti apa, tekanan darah, denyut nadi, reguler atau irregular. Jika ada suara jantung tambahan bisa ditemukan. Lalu pada B4 kita akan mengevaluasi apakah ada distensi abdomen. Lalu kita pada bladder melihat produksi urinnya bagaimana, dan pada bone, pasien yang akan di GA kita mencari adakah hal yang menyebabkan kesulitan untuk mengintubasi pasien yang berhubungan dengan anatomi dari wajah dan tulang lehernya. Lalu pada yang akan diberikan spinal anestesi, kita evaluasi tulang belakangnya. Apakah ada kesulitan untuk mencari celah untuk spinal anestesi. Lalu makan minum terakhir, ditanyakan riwayat makan atau minum terakhir, jenis makanan dan jumlah makanan. Puasa prabedah, periode tidak diperbolehkan menerima asupan cair maupun padat per oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan, yang bertujuan untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Jadi, pada makan atau minum terakhirnya, air mineral boleh diberi 2 jam sebelum dilakukannya anestesi, lalu air susu ibu 4 jam, formula bayi 6 jam, susu 6 jam, makanan ringan 6 jam, makanan yang digoreng, berlemak, dan daging perlu penambahan waktu puasa 8 jam atau lebih. Jadi walaupun pasien akan di spinal anestesi, tetap harus memenuhi makan atau minum terakhir. Karena walaupun rencana spinal anestesi bisa gagal. Jika gagal, maka pilihannya akan ke general anestesi. Jika pasien tidak puasa, dilakukan GA. Jika diintubasi, ada risiko muntah, cairan muntah bisa masuk ke paru-paru, lalu akan terjadi aspirasi pneumonia, sehingga operasinya belum mulai sudah ada masalah yang lain. Kadang kita memberikan obat untuk menetralkan asam lambung. Ini adalah beberapa obat yang bisa diberikan untuk mempercepat pengosongan lambung dan untuk menetralkan asam lambung. Untuk urusan fisik, dari vital sign, tekanan darah, nadi, respirasi rate, suhu, dan nyeri. Lalu pada RW-nya cek malampati seperti kriteria Lemon, jantung dan paru-paru, sistem saraf, serta sistem lainnya yang terpengaruh akibat penyakit atau riwayat penyakit lain. Jika ada trauma, cek apakah ada trauma lainnya. Bila ada kelainan kongenital, cari kelainan kongenital lainnya dengan metode faktor. Jadi ini adalah factor association. Jadi faktor ini mendeskripsikan grup dari anomali yang biasanya terjadi pada bayi baru lahir. V untuk vertebral defect,
A. Anorectal anomalies, cardiac defect, thoracoesophageal fistule, renal abnormality, dan limb defect. Lalu untuk pemeriksaan airway bisa menggunakan Lermont. Jadi L, look externally, seperti lihat apakah ada trauma pada bagian wajah, lalu ada bedah, ada kumis atau janggut, dan lidah yang besar. Untuk E, kita evaluasi dari 332, jadi jarak insisinya, lalu hyoid mentalnya, dan tiroid dengan mulut, jarak antara tiroid dan mulut. M untuk Mallampati score, jika lebih dari 3. Lalu O untuk obstruksi, adakah kelainan seperti epiglottitis, peritonsiliar abscess, dan trauma. Dan N jika ada pembatasan gerak dari leher. Nilai lebih dari 3 menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Untuk evaluasi Mallampati penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut. Jadi semakin tinggi Mallampati, intubasi akan semakin sulit. Mallampati 4 paling susah diintubasi, dan yang paling mudah adalah Mallampati 1. Untuk pemeriksaannya, pertama, mata pemeriksa dan pasien harus berada pada posisi sama tinggi. Posisi dalam duduk dan kepala pasien posisi netral. Pasien diminta membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Jadi ini adalah kelas tadi untuk Mallampatinya. Kelas 1 terlihat palatum molar, uvula, pilar anterior dan posterior. Lalu kelas 2 terlihat palatum molar dan uvula. Kelas 3 terlihat palatum molar dan sedikit uvula. Kelas 4 palatum molar tidak terlihat. Ini untuk evaluasi 332-nya. Jika evaluasi 32 ditemukan lebih pendek, artinya sulit diintubasi. Jika sulit diintubasi, kita akan menyiapkan alat yang lain disusun untuk intubasi. Jadi kita sedang mempersiapkannya. Untuk pemeriksaan penunjang, tidak semua pemeriksaan lab dikerjakan sesuai dengan anamnesis dan apa yang ditemukan pada pemeriksaan fisiknya. Ini adalah beberapa hal yang jadi acuan, seperti pemeriksaan darah tepi, HB, hematokrit, leukosit, platelet, pasien di atas 60 tahun, perempuan yang sedang menstruasi, bila diperkirakan akan banyak perdarahan, perlu transfus, pasien yang riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan hati, dan ginjal. Lalu perlu kita cek serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit jika pasien atas 60 tahun, riwayat diabetes, gangguan nutrisi, ginjal, hati, diare, mual muntah, dan riwayat konsumsi steroid, diuretik, ataupun obat dengan nefrotoksik. Untuk tes fungsi hati, kita cek pada pasien dengan penyakit hati, nutrisi, dan alkoholisme. Lalu koagulasi pada pasien dengan riwayat koagulasi seperti perdarahan sebaik luka, operasi, dan mudah memar. X-ray torak jika ada penyakit jantung, tiroid, pernapasan, kanker untuk melihat penyebarannya. EKG pada pasien lebih dari 40 tahun, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit paru. Jadi ini untuk mengingat lebih cepat mnemonic empelnya. Jadi untuk asesmen risiko, diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian tidak diinginkan secara non-spesifik dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiology 1961. Untuk semua pasien yang akan dikerjakan operasi, meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan kesulitan intubasi. Jadi inilah lembar asesmen di Sangla. Untuk inform concern-nya, memastikan pasien yang kompeten atau wali mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah dan risiko dengan istilah dan bahasa awam agar dapat membuat keputusan baik setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Untuk pasien kompeten, pasien dewasa bisa membuat keputusan untuk diri sendiri setelah menimbang risiko dan manfaat. Pada pasien kompeten tidak bisa diwakilkan. Wali mewakilkan memberikan konsen secara ketika pasien tidak kompeten, usia belum mencukupi atau tidak sadar. Biasanya diwakili oleh orang tua atau saudara terdekat. Komponen konsen teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi, prosedur, komunikasi umum, dan manfaat untuk melindungi dokter dan pasien. Jadi persiapan operasi pasien perioperatif dari operasi elektif, pertama kita harus membersihkan cairannya seperti ini untuk susu formula atau non-human milk. Lalu ada seperti cairan-cairan dari daging tapi bukan
air, lalu ada yang digoreng, dan oral medication. Jadi untuk air boleh minimum fasting 2 jam, untuk air susu ibu 4 jam, susu formula 4-6 jam, susu bukan dari manusia seperti sapi 6 jam, lalu seperti makanan ringan 6-8 jam, makanan bergoreng dan berlemak lebih dari 8 jam, dan medikasi oral 1-22 jam sebelum persiapan operasi. Jadi persiapan periodo juga melihat operasi emergensi, physical and pharmacological persiapannya. Untuk physical, pemasangan nasogastric tube sebelum induksi anestesi umum, pharmacological, metoclopramid, cimetidine, dan ranitidine. Lalu setelah selesai persiapan pasien perioperatif, maka akan dimasukkan di ruang penerimaan di kamar operasi. Jadi premedikasi di sini definisinya untuk memberikan obat-obatan sebelum anestesi agar mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis dengan tujuan mengurangi kecemasan, nyeri, kebutuhan obat-obat anestesi, kebutuhan sekresi saluran napas, menyebabkan anestesia agar pasien tidak ingat proses operasi, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, dan mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Jadi pemberian obat di periode preoperatif sebelum induksi dengan periode 1 menit pada obat intravena, 30-40 menit pada obat intramuskuler, dan 60-90 menit pada obat peroral. Seperti benzodiazepam, seperti diazepam, lorazepam, midazolam, akan menyebabkan ansiolisis, yaitu mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran, lalu memberikan efek sedasi, menurunkan kesadaran, dan amnesia anterograde, hilang memori setelah pemberian obat. Antikolinergik, seperti atropin, glikopirolat, difenhidramin, dan dimenhidrinat, anestesiolog mengurangi sekresi saliva yang direkomendasikan jika akan menggunakan intubasi, lalu mengurangi refleks vagal juga. Antiemetik seperti metoclopramid dan ondansetron diindikasikan pada pasien dengan skor risiko PON-V tinggi, misalnya pada wanita tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi. Lalu profilaksis untuk aspirasinya digunakan metoclopramid dan natrium sitrat untuk mengurangi volume cairan di gaster dan meningkatkan pH di lambung. Untuk antihistamin digunakan H1 blocker untuk mencegah reaksi alergi dan opioid untuk mengumpulkan respon simpatoadrenal. Misalnya respon naiknya nadi dan tensi saat intubasi diindikasikan terutama pada pasien jantung iskemik dan hipertensi. Lalu diberikan juga untuk opioid untuk analgesi dan sedasi. Baik, sekian videonya yang saya jelaskan. Terima kasih.